Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sodik. Saya salah satu mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alhamdulillah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil tugas yang sudah saya kerjakan, tugas statistik praktikum atau praktikum statistik dengan dosen pengampu saya, yaitu Bapak Fatur Rahman. Tugas yang pertama, saya diminta untuk mempresentasikan atau menjelaskan 4 tipe level of measurement, yaitu data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Dan yang kedua, saya diminta untuk mempresentasikan perbedaan antara statistik parametrik dan non-parametrik. Sebelum saya mulai presentasinya, saya meminta maaf bila ada kekurangan dalam membawakan materi, dalam penulisan materi, ataupun kata-kata saya yang kurang berkenan atau kurang. Baik, yang pertama yaitu data nominal. Data nominal merupakan data diskrit dan tidak memiliki urutan. Bila objek dikelompokkan ke dalam set-set dan kepada semua anggota set diberikan angka, set-set tersebut tidak boleh tumpang tindih dan tersisa. Menurut Muhammad Najir, data nominal adalah ukuran yang paling sederhana, di mana angka yang diberikan kepada objek mempunyai arti sebagai label saja dan tidak menunjukkan tingkatan apapun. Misalnya tentang jenis olahraga, yakni tenis, basket, dan renang. Kemudian masing-masing anggota set di atas kita berikan angka, misalnya tenis 1, basket 2, dan renang 3. Jelas kelihatan bahwa angka yang diberikan tidak menunjukkan bahwa tingkat olahraga basket lebih tinggi dari tenis, ataupun tingkat olahraga renang lebih tinggi daripada tenis. Angka tersebut tidak memiliki atau tidak memberikan arti apa-apa jika ditambahkan. Angka yang diberikan hanya berfungsi sebagai label saja. Kemudian data ordinal. Bagian lain dari data kontinum adalah data ordinal. Data ini selain memiliki nama atau atribut, juga memiliki peringkat atau urutan. Angka yang diberikan mengandung tingkatan. Ia digunakan untuk mengurutkan objek dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, atau sebaliknya. Ukuran ini tidak memberikan nilai absolut terhadap objek, tetapi hanya memberikan peringkat saja. Jika kita memiliki sebuah set objek yang dinomori dari 1 sampai n. Misalnya peringkat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bila dinyatakan dalam skala, maka jarak antara data yang satu dengan lainnya tidak sama. Ia akan memilih urutan mulai dari yang paling tinggi sampai paling rendah, atau paling baik sampai ke yang paling buruk. Selanjutnya, data interval. Pemberian angka kepada set dari objek yang mempunyai sifat-sifat ukuran ordinal dan ditambah dari satu sifat lain, yakni jarak yang sama pada pengukuran, dinamakan data interval. Jadi data ini memperlihatkan jarak yang sama dari ciri atau sifat objek yang diukur, akan tetapi ukuran interval tidak memberikan jumlah absolut dari objek yang diukur. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran menggunakan skala interval dinamakan data interval. Hasil pengukuran dengan menggunakan skala interval ini akan diperoleh data interval. Alat analisis atau uji hipotesis asosiatif statistik parametrik yang lazim digunakan untuk data interval ini adalah Pearson korelasi, product moment, partial correlation,
multiple correlation, partial regression, dan multiple regression. Misalnya, contohnya ya, tentang nilai ujian 6 orang mahasiswa, yakni A, B, C, D, E, dan F, diukur dengan ukuran interval pada skala prestasi dengan ukuran 1, 2, 3, 4, 5, dan F. Maka dapat dikatakan bahwa beda prestasi antara mahasiswa C dan A adalah 3 diambil 1 sama dengan 2. Beda prestasi antara mahasiswa C dan F adalah 6 diambil 3 sama dengan 3. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan bahwa prestasi mahasiswa E adalah 5 kali prestasi mahasiswa A ataupun prestasi mahasiswa F adalah 6 kali lebih baik dari prestasi mahasiswa B. Selanjutnya data rasio. Ukuran yang meliputi semua ukuran di atas ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni ukuran yang memberikan keterangan tentang nilai absolut dari objek yang diukur dinamakan ukuran rasio atau data rasio. Data rasio yang diperoleh melalui pengukuran dengan skala rasio memiliki titik nol. Karenanya, interval jarak tidak dinyatakan dengan beda angka rata-rata satu kelompok dibandingkan dengan titik nol di atas. Oleh karena ada titik nol, maka data rasio dapat dibuat perkalian ataupun pembagian. Misalnya, angka pada data rasio dapat menunjukkan nilai sebenarnya dari objek yang diukur. Ada 4 orang pengemudi A, B, C, dan D mempunyai pendapatan masing-masing per hari 10.000, 30.000, 40.000, 50.000. Bila dilihat dengan ukuran rasio, maka pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi D adalah 5 kali pendapatan pengemudi A. Pendapatan pengemudi C adalah 4/3 kali pendapatan pengemudi B. Dengan kata lain, rasio antara pengemudi C dan A adalah 4/1. Rasio antara pengemudi D dan A adalah 5/1. Sedangkan rasio antara pengemudi C dan B adalah 4/3. Interval pendapatan pengemudi A dan C adalah 30.000 dan pendapatan pengemudi C adalah 4 kali pendapatan pengemudi A. Ya, sudah saya jelaskan contohnya, langsung saja selanjutnya, yaitu perbedaan statistik parametrik dan non-parametrik. Dalam terminologi ilmu statistika, statistik parametrik dan non-parametrik merupakan dua hal yang sering digunakan. Lantas apa perbedaan keduanya? Secara sederhana, sebetulnya antara statistik parametrik dan non-parametrik mudah dibedakan dari istilahnya saja. Statistik non-parametrik adalah statistik yang tidak mendasarkan pada parameter-parameter statistik. Apa itu parameter-parameter statistik? Jika Anda melakukan penelitian, tentu Anda melakukan pengukuran-pengukuran. Nah, ukuran-ukuran tersebut diistilahkan dengan parameter. Dalam statistik kita mengenal mean, median, modus, dan standar deviasi. Itulah parameter-parameter statistik. Dalam statistik non-parametrik, parameter tersebut dijadikan acuan. Mengapa ketika kita menggunakan skala data nominal atau ordinal, parameter-parameter tersebut menjadi tidak relevan? Itu lebih kepada membuat ranking pada data. Selain itu, statistik non-parametrik tidak mendasarkan pada distribusi data tertentu. Statistik non-parametrik banyak digunakan pada kondisi di mana peneliti dihadapkan pada data yang berupa ranking, misalnya data untuk menilai peringkat, mana yang lebih penting di antara beberapa atribut produk. Begitupun ketika hendak menganalisis data berupa data nominal atau data dikotomus. Misalnya, kita hanya menggunakan skala 1 dan 2 untuk membedakan jenis kelamin laki-laki dan